Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran, bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan. Sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Kesehatan dan sukacita dari Tuhan selalu diberikan untuk Anda. Dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam peringatan wajib para malaikat pelindung kita, dikatakan bahwa Tuhan sungguh mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan kita masing-masing. Tuhan sungguh luar biasa. Dia mengutus malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Saat ini kita semua sedang mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan karena ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, ada percecokan dalam rumah tangga, ada salah paham. Pergumulan karena ekonomi, virus corona yang tiada henti-hentinya datang menyerang kita. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan kita. Yang dituntut dari kita dalam firman ini adalah jaga dirimu di hadapannya dan dengar perkataannya. Kita diajak untuk mendengarkan suara hati kita, mendengarkan perkataan malaikat melalui suara hati kita masing-masing. Karena malaikat menuntun kita ke jalan yang benar. Ketika kita mengalami keputusasaan, dengarkanlah suara malaikat dalam diri kita. Agar kita tidak putus asa, tetapi kita berjuang untuk bangkit, untuk melanjutkan perjalanan kita. Karena tadi, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami krisis-krisis ekonomi karena virus corona, kita berjuang untuk tidak putus asa, Bapak Ibu. Semua orang mengalami krisis saat ini. Semua orang mengalami keputusasaan. Tapi sekali lagi, firman ini meneguhkan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Yang dituntut dari kita adalah untuk mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat itu. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Kita diajak untuk berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kita mengalami pergumulan. Kita jangan sampai mendurhaka hanya karena persoalan-persoalan yang kita hadapi, lalu kita lari menjauh dari Tuhan. Jangan. Justru persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kita harus datang semakin dekat dengan Tuhan. Saya juga punya pergumulan, Bapak Ibu. Kadang pergumulan yang saya hadapi kadang membuat saya putus asa. Tapi saya ingat janji Tuhan tadi. Malaikatnya ada di samping saya dan di depan saya untuk menuntun hidup saya. Anda juga demikian, bukan? Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat orang yang baik, yang merupakan perwujudan malaikat Tuhan dalam kehidupan kita,
kita akan diselamatkan. Jangan sampai kita menggunakan egoisme pribadi lalu kita celaka dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena pergumulan lalu kita menjauh dari Tuhan. Mau lari kemana Bapak Ibu? Anda dan saya mau lari kemana kalau bukan kepada Tuhan? Maka sekali lagi saya mau mengatakan kepada Anda, iman tidak bertumbuh pada saat kita sukacita. Tapi justru iman kadang bertumbuh pada saat kita mengalami pergolakan, pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka pertanyaannya, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, apakah kita, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Pikulah salib ini bersama dengan saya Tuhan. Pikulah penyakit ini bersama dengan saya Tuhan. Agar saya tidak mengalami keputusasaan dalam kehidupan saya. Utuslah malaikat-Mu Tuhan untuk selalu mengingatkan saya, menolong saya ketika saya mengalami situasi-situasi yang mengerikan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, janji Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita tampak dalam diri malaikat itu sendiri. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengingkar janjinya. Dia mengutus malaikatnya untuk menjaga Anda dan saya. Kita diminta untuk senantiasa taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan kemenangan bagi kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, sekalipun kita punya pergumulan, sekalipun kita punya banyak godaan-godaan duniawi yang membawa kita jauh dari Tuhan, kalau kita taat, Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita akan sampai pada kemenangan itu. Karena malaikat pelindung kita masing-masing akan melawan kejahatan itu, dan kita akan menang bersama-sama. Maka marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pada peringatan wajib malaikat pelindung, percayalah, berdoalah kepada malaikat pelindung kita masing-masing. Mohonkan kurnia Roh Kudus agar kita diselamatkan dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur. Orang Jawa bilang, Gusti boten sare. Tuhan berjaga bersama Anda melalui malaikat pelindungmu masing-masing. Kalau mungkin Anda tidur nyenyak, Anda lupa berdoa, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa mendoakan Anda dan menjaga engkau. Betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Tuhan begitu baik dengan Anda dan saya, apa yang mau kita buat terhadap Tuhan? Selain mengucap syukur dan ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari, dalam situasi krisis yang semacam ini, kita tetap menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan bagi siapapun. Jangan berputus asa. Percayalah, Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Karena engkau adalah mutiara berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua dalam kehidupan kami. Engkau telah mengutus malaikat pelindung kami masing-masing untuk menjaga dan merawat kami. Terima kasih atas napas kehidupan dan kesehatan detik ini. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita dalam bagai banyak persoalan hidup mereka. Jamah mereka melalui malaikat pelindung mereka Tuhan. Bantulah mereka agar mereka tidak hilang imannya akan Engkau, tetapi semakin mempersembahkan hidup mereka dan mempercayakan hidup mereka kepadamu. Karena Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Angkat sakit penyakit kami Tuhan. Angkat setiap persoalan dan pergumulan kami. Biarlah kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.